Ya, baik. Pertama kita tentukan dulu hipotesisnya. Untuk menentukan hipotesis, maka sebelumnya kita harus menentukan dulu siapa MX dan siapa MY. Misalkan di sini kita tentukan MX-nya adalah sesudah pelatihan dan MY adalah sebelum pelatihan. Artinya, pelatihan dikatakan efektif jika nilai sebelum lebih besar daripada nilai sesudah. Maka kita gunakan hipotesis satu arah tekanan. Nah, kalau seandainya dibalik, misalkan MY-nya adalah sebelum dan MX-nya adalah sebelum dan MY-nya adalah sesudah. Nah, pelatihan tersebut dikatakan efektif jika sebelum lebih kecil daripada sesudah. Maka hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis satu arah ke kiri. Nah, di sini misalkan kita tentukan bahwa MX adalah sesudah dan MY adalah sebelum, sehingga hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah ke kanan. Nah, kita punya H0-nya adalah MD sama dengan 0 dan H1-nya MD lebih besar daripada 0. Untuk H0, MD sama dengan 0 itu artinya nilai X dan nilai Y itu adalah sama. Jika X dan Y nilainya sama, maka selisih antara X dan Y itu 0, maka H0-nya adalah 0. Sedangkan untuk H1, nilai MX lebih besar daripada MY, artinya selisih antara X dan Y pasti nilainya akan bernilai positif, sehingga nilai MY besar daripada 0. Nah, untuk redaksinya, H1 MX lebih besar daripada MY. Nah, di sini kita bisa artikan bahwa pemberian pelatihan efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon. Nah, untuk sebaliknya, pemberian pelatihan berarti tidak efektif meningkatkan pengetahuan tentang visi dan misi calon. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi alfa ini kita akan mencari nilai Z tabel. Nah, pertama kita tentukan nilai alfa 5%. Nah, kalau kita desimalkan menjadi 0,05. Untuk mencari tabel Z, pertama kita harus menghitung dulu nilai P. Nah, nilai P itu rumusnya adalah 1 min alfa. Nah, 1 min alfa berarti 1 dikurang 0,05. Nah, karena di sini hipotesisnya adalah satu arah, sehingga nilai alfanya ini tidak perlu dibagi dua. Nah, namun jika hipotesisnya satu arah jika hipotesisnya dua arah, maka nilai alfanya ini harus dibagi dua. Artinya 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Nah, karena di sini hipotesis satu arah, sehingga 1 min alfa, 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Nah, lalu kita lihat di tabel Z, kita cari nilai Z tabel dengan nilai P 0,95. Ini kita peroleh nilai Z tabelnya adalah 1,64. Langkah selanjutnya adalah statistik uji. Di dalam statistik uji ini kita akan menghitung nilai T, di mana T diukur dengan cara sigma RI dibagi akar dari sigma RI kuadrat. Sigma RI itu adalah RI ini adalah nilai ranking yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan sigma RI dan sigma RI kuadrat, kita hitung berdasarkan tabel dari data yang kita hitung tadi. Nah, di sini kita punya dua variabel MX dan MY, di mana MX adalah sebelum dan MY adalah sesudah. Nah, langkah pertama kita hitung nilai DI. DI itu adalah selisih dari MX dan MY. Nah, kenapa MX dikurangi MY? Karena di sebelumnya kita sudah menentukan bahwa MX itu adalah sebelum dan MY adalah sesudah. Nah, baris pertama misalkan 68 dikurangi 70 itu adalah min 2, 75 dikurangi 72 adalah 3, dan seterusnya bla 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 bla. Ya, begitulah. Ini satu sampai dapat semuanya. Satu panjang ceritanya. Nah, gitulah ya. Ini baru belajar untuk menampilkan slide menjadi video. Demikian, terima kasih.